Maka saudara sekalian yang saya muliakan, ketika kita membaca sejarah, ya, poin yang bisa kita juga catat di sini, Al-Quran itu memberikan satu peta dan gambaran yang luar biasa kepada kita. Ya. Jadi mohon maaf, antara al-haq dan al-batil ini selalu mengalami pergolakan, dialektika dari masa ke masa, dan itu sifatnya abadi. Nah, tetapi di dalam Al-Quran sebetulnya siapa orang-orang yang menegakkan al-haq? Siapa yang gemar dengan kebatilan? Siapa yang melakukan perlawanan terhadap al-haq? Itu Allah sudah gambarkan sedemikian rupa. Ya. Poin yang kedua, sejarah ini, sejarah kita Islam ya, ini dapat membangkitkan suatu militansi perjuangan kita. Ya, kita bisa fokus di dalam perjuangan kita masing-masing. Ya, sesuai dengan apa yang kita tekuni lah ya. Ya, di pendidikan, kesehatan, ya, dan seterusnya lah, semua aspek kehidupan kita ini. Ya. Mengapa? Ya, dalam peran kita masing-masing, tujuan kita satu, intansullah. Dokter menegakkan kalimat Allah di dunia kedokteran, fisikawan menegakkan kalimat Allah di dalam fisika, begitu kan? Ahli hukum menegakkan kalimat Allah di bidang hukum, ahli fikih menegakkan kalimat Allah di dalam fikih, begitu. Arsitektur menegakkan kalimat Allah di dalam aktivitas dia sebagai seorang arsitek, ya. Dan semuanya lah, saya kira secara menyeluruh. Kenapa? Karena di dalam Islam ini tidak dikenal dikotomi antara proporsi, antara profesi dan pekerjaan kita selama kita orientasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian perjuangan kita ini komprehensif. Kita tidak fokus pada suatu bidang tertentu. Poin yang juga yang bisa kita catat di sini, bahwa perjalanan suatu sejarah itu adalah perwujudan, ya, manifestasi daripada keyakinan yang ada pada umat, atau bagaimana keyakinan itu menggerakkan umat di dalam kehidupannya. Ini juga penting bagi kita. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, terakhir ini poinnya adalah ya, fakta menunjukkan ya, Islam ini mengalami berbagai macam dinamika dalam perjalanan sejarahnya. Dan sejarah ini yang menjadi menjadi persoalan yang begitu rumit bagi apalagi generasi milenial ya. Sejarah ini kan saya kira sebagai mata kuliah kalau kita di kampus, pelajaran yang nggak menarik sama sekali. Padahal dia membangun cara pandang. Maka mengaburkan persoalan. Apa contohnya? Ketika umat Islam saat ini dicurigai macam-macam, dituju macam-macam, bagaimana mungkin dikatakan umat Islam ini taruhlah anti Pancasila? Ini kan tidak masuk akal. Mengapa? Dalam konteks sejarah kita, ya, para ulama berdarah-darah melakukan perjuangan, negosiasi, berdebat, berdiskusi, beradu argumen. Bagaimana sampai kemudian rumusan Pancasila ini diwujudkan sebagai ideologi dan dasar negara kita. Ki Bagus Hadikusumo pada masa itu, ya, ketika Piagam Jakarta misalnya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu ada keberatan dari pihak tertentu, 7 kata dihapus. Singkat cerita, Ki Bagus Hadikusumo menyatakan, ya, saya ini orang Islam, asli Indonesia, kakek nenek saya Indonesia. Dan sebagai Muslim, saya pun bercita-cita Indonesia ini tegak di atas cita-cita Islam. Itu kata Ki Bagus Hadikusumo. Lalu kemudian, kalau memang 7 kata ini dihapus, karena eman-eman Indonesia yang baru berumur 1 hari ini pecah, kemudian disintegrasi, sudah oke. Tapi gantilah 7 kata ini dengan memberikan satu predikat kepada ketuhanan, yaitu yang Maha Esa, yang dalam keyakinan beliau maknanya adalah Allahu Ahad, lalu terwujudkan di dalam preambule mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya. Bagaimana mungkin sekarang kalau orang
ingin menegakkan agamanya, menjalankan syariatnya, dikatakan radikal, dikatakan fundamentalis. Menjalankan Islam di Indonesia, itu amanah konstitusi. Karena pada dekret Presiden 1959, Pak Karno menyatakan bahwa apa yang tertulis secara eksplisit di dalam Piagam Jakarta itu menjiwai dan satu menyatu dengan apa yang ada dalam bangunan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi saudara sekalian, kalau ini tidak ketahui dan anak-anak kita tidak mengetahui fakta sejarah ini, bisa jadi mereka merasa sebagai penumpang. Lihatlah misalnya juga, saya ingin menyampaikan satu cerita di sini. Bagaimana ketika salah seorang panglima perang, ya, ketika bertemu dengan Rustum, ya kalau nggak salah Ibn Amir waktu itu, ya, beliau ketemu dengan Rustum dan Rustum sangat paham. Apa dia mengatakan? Ini kalian sanggup memerangi kami, kalian orang-orang miskin, kalian orang-orang lapar. Apa kata panglima perang waktu? Rib'i bin Amir mengatakan apa? Qad kunna kama taqul. Benar wahai Rustum. Memang kami orang-orang miskin. Kami orang-orang yang tidak punya. Tuduhan kalian tidak salah. Walakinallaha ibta'atsana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah wahdah. Tetapi sekedar Anda ketahui, Allah telah membangkitkan kami, mengutus kami dalam kehidupan dunia ini agar kami mengeluarkan, menyelamatkan, mengevakuasi siapapun di antara manusia ini dari keterpurukan menyembah sesama manusia kepada penyembahan kepada Allah semata. Wa min jauril adyan ila adil Islam. Dari otoritarianisme agama-agama dalam sejarah masa lalu kepada adilnya Islam. Wa min dhiqid dunia, dari kesempitan dunia yang sangat ila sa'id dunia wal akhirah. Kita akan evakuasi umat ini, manusia ini, kepada kelapangan hidup di dunia dan akhirat. Luar biasa. Mereka tuduh Rustum menuduh umat Islam yang dipimpin Rib'i bin Amir itu memangi tentara-tentara mereka itu karena lapar. Enggak. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, meskipun tadi di awal saya mengatakan antara pandangan hidup dan sejarah ini berada pada domainnya masing-masing, tetapi keduanya adalah saling memberikan konvergensi, saling memberikan pengaruh yang luar biasa. Disinilah misalnya, saudara sekalian, akhir daripada kajian ini, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, siapa yang tidak tahu beliau? Beliau ini orang khalifah yang sangat tegar. Banyak para sahabat yang berani kepada dia. Tiba-tiba, ya, seorang sahabat kita, sahabat Rasulullah SAW, Sa'id bin Amir, datang menemui beliau dan mengatakan, ya, pada sesaat beliau dilantik menjadi khalifah, apa kata Sa'id bin Amir? Ya Umar, usika. Hei Umar, Anda telah dipilih jadi khalifah, saya berpesan kepada Anda takutlah kepada Allah di dalam berinteraksi dengan manusia. Dan Anda tidak perlu takut kepada manusia ketika Anda berinteraksi dengan Allah. Wa alla yukhalifa qauluka fi'lak. Dan jangan sampai perkataanmu ini pecah kongsi dengan perbuatanmu. Fa inna khairal qawli ma saddaqahul fi'al. Karena sebaik-baik perkataan adalah yang kemudian dibenarkan oleh perbuatan. Nah, Sa'id bin Amir ini luar biasa. Seorang sahabat dididik oleh Nabi yang kemudian menjadi gubernur di Hems, ya, di Palestina. Orang yang sangat zuhud, sampai-sampai ketika Umar bin Khattab mengirim petugas negara untuk mencatat siapa yang berhak menerima zakat, ternyata satu di antaranya adalah Sa'id bin Amir. Begitu dilaporkan kepada beliau, dia baca, ini Sa'id bin Amir, ini pemimpin kalian di Hemes. Iya, ini pemimpin kami. Ini pemimpin kami. Menangis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Lalu beliau menemui Sa'id bin Amir di Hemes waktu itu, dan terjadilah dengar pendapat dengan masyarakat, gitu kan. Lalu kemudian dan pada saat itu juga Umar bin Khattab menitipkan sejumlah dinar lah untuk
kesejahteraan Sa'id bin Amir, lalu kemudian dibawa oleh pasukan oleh petugas negara. Begitu sampai kepada istrinya diberikan kepada beliau, dia teriak, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Apa dia bilang? Dia ada peristiwa. Oh, apakah kata istri dia? Apakah ada berita khalifah meninggal dunia di Madinah? Tidak. Lebih besar daripada itu. Hari ini Khalifah Umar bin Khattab memasukkan dunia ke rumahku untuk merusak akhiratku. Takut sekali beliau dengan harta. Sampai ketika Umar bin Khattab melakukan audiensi dengan penduduk, ada 3 keluhan penduduk. 1, Sa'id bin Amir ini tidak keluar menuju tempat kerja kecuali matahari agak naik dikit. 2, ada 1 hari di mana beliau khususkan tidak keluar bekerja. Dan ketiga, malam tidak bisa ditemui. Dan semuanya dibenarkan oleh Sa'id bin Amir. Ditanya oleh Khalifah Umar, ada apa ini? Dia bilang, 1, benar dikatakan oleh masyarakatku, rakyatku. Memang ada hari di mana aku tidak keluar. Karena hari itu aku menjemur pakaian. Kan pakaian yang ada pada diriku hanya aku pakai. Maka kalau ini kotor, aku harus menunggu dia kering. Dan aku tidak masuk. Yang kedua, aku tidak bisa berangkat pagi-pagi menuju tempat bekerja melayani rakyat. Mengapa? Karena aku harus menyiapkan makanan bagi anak istriku. Karena aku tidak punya seorang pembantu pun. Dan yang ketiga, memang betul. Malam aku berat menerima tamu. Mengapa? Aku jadikan sepanjang siang untuk rakyatku dan malam untuk Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menangis. Saudara sekalian, inilah membentuk cara pandang kita, pandangan hidup kita yang baik sehingga kita semakin kokoh berinteraksi dengan realitas dunia yang semakin hari semakin dahsyat ini. Nasrun minallahi fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.